Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, hari ini kita akan membahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan Mas Iun dan Fauzana ya. Ya, ini kita akan bahas secara cukup mendalam live terbarunya Bunda Fauzana ya. Nanti akan saya beri beberapa keterangan tentang hal-hal yang diungkapkan Fauzana di live terbarunya. Oke, kita lihat dulu live terbarunya seperti apa. Live terakhirnya Bunda Fauzana ya, yaitu di tanggal 27 bulan September kemarin itu ya. Ini live ini dimulai dengan pertanyaan, salah satu pertanyaan usil daripada fan-nya Fauzana atau yang melihat live-nya Bunda Fauzana, yaitu nah pertanyaannya itu usil banget teman-teman. Ada yang nanya gini, Bunda udah sunat apa belum? Rupanya pertanyaan itu dianggap serius sama Fauzana. Nah, ini kita akan lihat seperti apa kelucuannya ya. Saya putarkan dulu. Oh, aku mulai dari awal dulu ya. Sama ibu itu, ya udahlah aku bilang mami aku nggak mau gitu kan. Sudah tunggu sebenarnya. Enggak mami, umur berapa? Umur 8 tahun baru aku sunat lagi. Iya mami, umur 8 tahun. Lambat itu habis kaji baru si badan. Tahu tuh pakai dulu tuh. Iya kelas 2 SD aku sunat akhirnya di Bidan Madiani. Siapa? Mardiat. Oke, ini Fauzana dan ibunya berdebat tentang masalah kapan tepatnya usia Fauzana disunat ya. Ini untuk teman-teman ketahui, memang ini nggak umum untuk sekarang ini, Wah. Mungkin di Sumatera Barat pun mungkin nggak terlalu umum sunat perempuan. Nah, kan pada umumnya kalau orang Islam itu kan yang disunat, yang wajib itu kan laki-laki. Nah, di Pariaman itu sendiri itu sunat untuk perempuan itu memang waktu aku kecil memang dulu juga pernah mendengar. Memang ada beberapa perempuan itu ada juga yang disunat. Yang disunat itu ya ini secara umum ya, karena di Jawa juga ada yang melakukan, setahu saya. Itu bagian dari kelamin wanita itu dipotong dengan tujuan. Nah, ini ada yang bilang ya, ini ada yang bilang tujuannya untuk menekan hasrat seksual dari perempuan. Katanya seperti itu, tapi ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Secara ilmiahnya seperti apa itu masih menjadi perdebatan. Tapi kalau dari sisi hukum Islam itu eh, ada beberapa ulama yang mengatakan itu kalau untuk laki-laki sunat itu hukumnya wajib. Nah, kalau untuk perempuan itu hukumnya sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, keluarga Fauzana ini eh, melakukan sunat nggak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk anak perempuannya. Itu dulu memang masih banyak, kalau menurutku waktu aku kecil tuh perempuan itu juga ada disunat juga, tapi nggak semuanya. Nah, itu penjelasannya teman-teman. Coba kita lihat lagi ya. Ibu Madiana itu aku baru sunat. Kata mami gini, nggak jadi di dukun guys, aku takut banget. Di dukun itu nggak ada ini, nggak lakban gitu, nggak ada. Jadi kalau kita pipis kalau sunat itu kan sakit banget kan. Itu ya, kayak ngelahirin. Mami ngelahirin sakit nggak? Kok masuk itu? Iya kan? Ya, ini kita berbicara konteks dulu kala ya. Sebenarnya konteksnya kelahiran Fauzana itu kan dia kan lahir di tahun 99 ya. Berarti kalau dia pun ketika berumur 4 tahun, 5 tahun itu udah masuk di awal tahun 2000 ya. Itu sebenarnya sudah modern, tapi mungkin lebih modernitas itu kan berkembangnya kan di Pulau Jawa ya. Kalau di Sumatera itu memang apalagi di Sumatera Barat ya, itu memang secara peradaban untuk modernitas itu pastinya lebih tertinggal daripada Pulau Jawa ya. Aku itu lahir di tahun 85 teman-teman. Itu aku lahir itu bukan di bidan itu. Tapi ya juga pakai dukun beranak, sama dengan Fauzana yang ketika mau sunat ini dia juga di live ini dia bilang juga sama dukun beranak dia apa itu namanya sunatnya. Nah, aku juga
tahun jauh sebelum itu ya, itu ibuku melahirkan ya juga lewat dukun beranak teman-teman, ya lewat dukun emak-emak lah. Kita lihat lagi ya. Kayak gitu, kalau sunat gak boleh, sakit. Udah itu ada sejarah, makanya Kak J itu duluan nikah itu karena itu. Masih yang sunat duluan, seharusnya kan yang sunat aku duluan kan. Aku ada yang begitu tuh, kasih aku. Iya, itu ceritanya jadi gitu ya. yang sangat fenomenal sekali guys. Nah, sini juga diceritakan ya seperti yang udah teman-teman ketahui kalau sudah melihat live-nya ya, itu dia mau disunat, kemudian dia ketakutan karena melihat dukun-dukunnya itu pakai pakai silet untuk memotong sebagian kelaminnya ya. Nah, terus kemudian yang mendahulukan akhirnya karena Fauzana ketakutan, akhirnya Kak Ji dengan PD-nya pasang badan, yaudah aku duluan. Nah, itulah yang dijadikan alasan sama Fauzana untuk mengatakan, makanya kalau di Padang itu orang yang apa itu namanya, kalau berani sunat duluan untuk perempuan itu dianggap mantia. Mantia itu bahasa lainnya gata. Gata itu ya kegatelan. Nah, makanya Kak Ji itu menikah lebih dahulu, kata Fauzana. Nah, ini untuk untuk apa ya? Ya mungkin hanya untuk cerita basa-basi kenapa Kak Ji itu menikah duluan ya. Tapi yang harus dicermati dari hal ini teman-teman, kenapa sih Fauzana seterbuka itu, seterbuka itu untuk membicarakan masalah hal-hal yang ini, berbicara tentang hal yang pribadi banget loh sebenarnya teman-teman. Berbicara tentang kelamin yang mau dipotong kan seperti itu kan, tapi kenapa dia berani buka-bukaan seperti itu. Nah, ini yang berkali-kali ku sampaikan, kalau di Pariaman itu memang kebiasaan orang-orang di sana itu memang lebih ceplos-ceplos. Kalau berbicara itu lebih ceplos-ceplos. Kalau nggak suka dengan orang lain, itu mereka akan lebih mengungkapkannya terang-terangan kepada orang tersebut. Nggak suka memendam-pendam, nggak terlalu suka untuk membicarakan di belakang. Kalau bisa diomongkan di depan orangnya, diomongkan di depan orangnya. Nah, inilah mengapa yang selalu menjadi acuanku buat buat mengetahui rahasia-rahasia di balik hubungan Iyun dan Fauzana. Beberapa kali juga kusebutkan, untuk mengetahui hubungan Iyun dan Fauzana itu kita lebih fokuskan ke Fauzana karena seperti ini teman-teman. Karena apa mungkin seorang Iyun misalnya mau menceritakan bagaimana dia sunat, bagaimana bagian kelaminnya dipotong misalnya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan hal yang sangat personal. Itu untuk dari sisi Mas Yunnya sendiri itu nggak mungkin akan diceritakan sedetail ini, sedetail Fauzana menceritakan teman-teman. Nah, ini karena memang ya mungkin karena cerita ini buat Fauzana itu berkesan dan lucu, dan karena memang dia kebiasaannya juga bicaranya suka ceplas-ceplos. Nah, akhirnya diungkapkan lah pengalaman dia dan adik-adiknya disunat. Nah, padahal adik-adiknya nggak ada yang menceritakan tentang hal ini. Ini gara-gara pertanyaan usil netizen akhirnya kebuka juga hal seperti ini. Mungkin Mas Ian sendiri pun mungkin baru pertama kali dengar ya, mungkin lah ya. Yuk kita lihat lagi. Sebentar ya. Kawin duluan. Nah, makanya dia tuh kawin duluan. Katanya gini, siapa yang sunat duluan dia mantia gitu. Kata orang Minang gitu, mantia itu gatel katanya. Iya, jangan cepat disunatin karena umurnya belum cukup umur untuk disunatin gitu kan. Dia kan umur 3 tahun sunat. Kalian bayangin aja, orang sekecil itu udah dipotong. Kita cepatkan aja lagi. My work is easy because I use ClickUp. Ini ada Here's how iklan. I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything Oke, I need to tunggu get sebentar done ya. in a list view. Next, Pegang ke tangannya, ibu lagi pegang apa? Terus dia bilang kayak cerita-cerita zaman dulu gitu. Suka aku. Oke, kita lihat lagi hal-hal menarik Kalian apa aku dari siapin power bank. Udah lama banget nggak live. Jangan lupa ya, jam hari ini di Payakumbu jam 4 sore. Aku nggak mau tahu, kita harus rame ya guys. Oh iya, Kita nyanyi ini yang mau baru. tak jelaskan. Ya, ini live-nya Fauzana ini ketika sudah berada di lokasi konser ya, di konser
konser Fauzana itu diadakan di kampus 2 UNAN, Universitas Andalas. Universitas Andalas itu adalah salah satu-satunya mungkin universitas yang dibangun di luar Pulau Jawa setelah era kemerdekaan. Jadi di seluruh Indonesia ini selain Pulau Jawa, yang pertama kali dibangun di luar Pulau Jawa itu adalah kampus UNAN, Universitas Andalas. Itu kampus satunya itu di Kota Padang, teman-teman, di Kota Padang. Terus kampus 2-nya itu di Payakumbuh. Di Payakumbuh ini udah beda kota, udah beda kabupaten. Nah, jarak dari Kota Padang kampus 1 kampus 2 itu sekitar 3 jam perjalanan, teman-teman. Makanya dijelaskan di sini Fauzana itu disuruh sama Badai itu ketika dia kan konsernya jam 4 sore. Nah, kan sebelum 4 sore itu kan harus ada cek sound sembarang kalir lah. Harus ada persiapan. Nah, makanya Fauzana di dalam live ini cerita kalau dia diperintahkan oleh Badai untuk bangun di subuh hari untuk segera berangkat ke Payakumbuh. Karena perjalanan dari rumah Fauzana ke Payakumbuh itu juga memakan waktu 3 jam. Kan belum persiapan make upnya kan juga lama. Nggak tahu ini live-nya jam berapa aku lupa. Yang jelas ini mau persiapan gladi resik ya, gladi bersih sama cek sound ya, teman-teman. Nah, ini ada juga hal yang menarik yang mau tak bahas ini, yang cukup penting lah di menit ke 11.48. Dulu ini dimatikan apa enggak? Live sebulan kalian heboh. Bunda ini simple present. Kalau live itu harus bergaya, harus bersolek, Ini ya, harus maca terus. ini Nggak bisa kalau nggak akan maca. ada hal menarik yang akan saya Kalian bahas. nanti marah-marah kalau aku nggak maca. Bunda kenapa simple present? Karena ada aku malas. Ya kalau libur, Ki, emang nggak? Nah, ini. jadi sering masuk. Ki, sini jauh kok di sini. Jauh hanya keinginan kali. Mana? Aman Ki. Wah, kayak jauh sih kau sini. Ini info menariknya. Tanang seka, bahasa andalan Luki. Tanang seka, tanang selaka. Tanang selaka. Di mana di? Bun matikan aja, Bun. Iya, matiin aja. Bawa HP-nya. Nah, itu. Ini berulang kali ya. Banyak orang-orang yang masih orang-orang julid, orang-orang yang nggak suka dengan hubungan Fauzana dan Iyun, entah itu penggemar beratnya Fauzana yang nggak suka Iyun, atau siapa nggak tahu, yang masih menjodoh-jodohkan, yang masih mengisukan, yang masih menggosipkan Fauzana dengan Lucky, teman-teman. Nah, ini yang ini berulang kali Fauzana dibilang di sini. Kata-kata andalan Lucky itu adalah tanang selaka. Tanang selaka itu artinya tenang-tenang aja Kak, tenang-tenang aja Kak. Nah, Lucky ini kan aku berkali-kali bilang di kontenku yang sebelumnya juga sering bilang, Lucky itu pertama kali diajak menjadi pengawal Fauzana itu Fauzana itu menganggap dia adik, dan sebutan Lucky ke Fauzana itu juga memanggil kakak. Nah, ini yang info terbarunya kan, story terbaru Fauzana itu adalah yang terbaru sekarang ya, yang real saat ini itu Fauzana itu kan berangkat ke Jakarta. Itu juga ada Lucky di sana. Nah, kenapa ada Lucky di sana di Jakarta, sedangkan Rusan kayaknya nggak diajak? Rusan kan pengawalnya kan 2, Lucky dan Rusan. Kenapa Rusan nggak diajak? Ini akan aku jelaskan secara dari sisi kedekatan budaya ya, dari pendekatan budaya ya. Jadi teman-teman, info yang aku dapat dari dulu itu, aku mencari-cari informasi tentang apa sih marga Lucky ini sebenarnya. Nah, akhirnya ketika Uni Santi live, Uni Santi itu adalah istrinya Mas Udin. Nah, Uni Santi itu adalah adik kandung dari Buya ya, dari bapaknya Fauzana. Itu dari sisi budaya, dari sisi kekerabatan di Pariaman itu namanya keluarga, seluruh keluarga dari pihak bapak itu namanya Bako. Jadi Uni Santi itu bisa kita bilang Bakonya Fauzana. Nah, aku tanya ke Bako Fauzana itu di live-nya. Aku tanya begini. Ini penting, teman-teman.
sukunya atau marganya Lucky itu apa, Uni, aku bilang gitu. Kemudian dengan cukup lantang beliau bilang, kalau nggak salah Lucky itu sukunya atau marganya sama dengan Fauzana, kalau nggak salah loh ya, katanya. Nah, ini juga akhirnya menjadi jawaban atas gosip-gosip hubungan isu hubungan Lucky dan Fauzana. Gini teman-teman, kalau aku mempercayai informasi dari Unisanti ini yang mengatakan Lucky itu marganya sama dengan Fauzana, yaitu Piliang, karena Unisanti itu orangnya cukup kredibel memberikan informasi, teman-teman. Jauh sebelum Bada menginformasikan Kak Ji akan menikah di bulan Oktober, 2 bulan sebelum itu dia sudah menginformasikan Kak Ji itu akan menikah di bulan Oktober. Itu ternyata beneran terjadi, beneran informasi itu benar-benar valid. Karena setelah itu Bada live menginformasikan adiknya mau menikah di bulan Oktober. Fauzana pun menginformasikan adiknya mau nikah di bulan Oktober. Itu padahal jauh sebelum informasi dari Fuja ataupun Bada itu udah diinformasikan sama Unisanti. Makanya di sini informasi Unisanti itu saya anggap informasi yang valid, termasuk ketika Unisanti mengatakan bahwa marganya Lucky itu adalah Piliang sama dengan Fauzana. Nah, ini pendekatan budaya, teman-teman. Kalau Fauzana dan Lucky itu marganya sama, otomatis dia mbah-mbahnya sama. Berarti Lucky itu termasuk dari kekerabatan keluarga besar. Dia bukan bako. Misalnya kalau Unisanti itu punya anak, dia bisa menikah dengan Fauzana. Tapi kalau Lucky ini marganya sama dengan Fauzana, yaitu Piliang, itu nggak bisa menikah, nggak bisa punya hubungan apapun, teman-teman. Karena mereka itu satu mbah, satu kakek, satu nenek. Nah, satu keluarga itu masih disebut keluarga besar, dan kalau di Pariaman itu haram untuk dinikahi. Orang yang keluarga besar itu yang satu marga dengan kita itu haram dinikahi di Pariaman, teman-teman. Nah, itu yang bisa tak sampaikan. Makanya kalau masih ada aja orang yang ngeyel melihat Fauzana dipegang tangannya, ditarik oleh Lucky tangannya ketika diamankan ketika konser, menggoreng-goreng itu sebagai mereka punya hubungan, mereka sudah menikah diam-diam. Nah, itu salah besar, teman-teman. Karena orang yang memiliki marga yang sama itu di Pariaman itu nggak boleh nikah. Kamu marganya sama, makanya kalau di Pariaman itu kan sebelum orang berpacaran itu, ini tak ceritakan pengalamanku aja ya. Ada temanku, dia itu kekeliruannya ketika pacaran itu, dia ketika menjalin hubungan dengan pacarnya, dia nggak tanya marganya apa. Ketika udah berjalan 1-2 tahun, barulah ditanya marganya apa. Padahal udah terlanjur sayang. Ketika ditanya marganya sama marganya, ya udah akhirnya putus, nggak boleh nikah, nggak bisa nikah. Apalagi kalau satu kampung itu jelas mereka punya datuk yang sama atau mbah yang sama, itu jelas nggak diperbolehkan nikah. Nah, itu yang ingin aku sampaikan hari ini. Mungkin kalau ada hal yang tak sampaikan lagi, kenapa Lucky itu juga diajak ke Jakarta, itu juga menjadi jawaban bahwa Lucky itu memang kerabat dekatnya, termasuk salah satu kerabat dekatnya Fauzana. Makanya diajak juga ke Jakarta. Padahal Rushan itu juga pengawalnya. Kenapa Rushan nggak diajak? Nah, kenapa ada pembedaan? Nah, ini juga ingin kejelasan, teman-teman. Rushan itu bukan nggak masuk dari, kalau di Pariaman itu bukan keluarga besar hitungannya. Karena apa? Karena Rushan sendiri berkali-kali bilang dia itu jalur kekerabatannya itu lewat bapaknya Fauzana. Itu pun bukan kerabatnya, bukan orang yang
satu marga juga dengan bapaknya. Bapaknya kan Mandailing, sedangkan Rushan itu marganya sama dengan aku, Janiago ya teman-teman. Aku nggak tahu, katanya sih dia, kalau Rushan itu bilang dia masih ada hubungan kekerabatan dengan bapaknya. Nah, kalau di Pariaman sekali lagi saya tekankan teman-teman, memang keluarga dari bapak itu memang hubungannya itu nggak sedekat dengan hubungan kekerabatan keluarga besar yang mereka memiliki marganya sama. Makanya bisa saya pastikan orang yang dekat dengan Fauzana, yang sering dibawa-bawa, dan yang terbukti saat ini yang dijelaskan oleh Nisanti bahwa Lucky itu ternyata marganya Piliang, ya wajar aja Fauzana selalu membawa dia kemana-mana. Karena dia adik, ya udah dianggap adik hampir, kalau di Pariaman itu kalau adik sepupu dari pihak ibu itu, walaupun di Pariaman nggak ada sebutan adik sepupu ya, tetap adik namanya. Nggak ada orang manggil adik sepupu, nggak ada, ya tetap adik. Tapi ketika dia dari pihak keluarga ibu yang itu marganya sama, itu jarak perlakuannya dengan adik kandung itu tipis teman-teman, malah hampir disamakan, tapi ada pembeda, cuman ya sedikit aja. Makanya aku bisa pastikan seperti Laila, seperti Mayor Randy, itu jelas mereka itu marganya sama dengan Fauzana Piliang, yaitu masuk dalam kerabat besarnya, keluarga besarnya Fauzana teman-teman. Termasuk yang sekarang yang ku tahu itu Lucky, katanya itu juga marganya sama dengan Fauzana itu pilihannya, ya otomatis dia kerabat dekatnya Fauzana teman-teman. Dan itu nggak bisa menjalin hubungan apapun, nggak bisa kalau orang yang marganya sama dan jelas kerabatnya jelas, itu nggak bisa nikah. Nah, sedangkan Rusan kenapa berbeda, kenapa jarang dibawa ke Jakarta, ya karena Rusan itu secara kekerabatan memang dia itu bako hitungannya teman-teman, keluarga dari pihak bapak itu memang, kalau di Pariaman itu emang nggak sedekat, emang orang Pariaman itu kebiasaannya memperlakukan keluarga dari pihak ibunya itu yang itu satu marga, itu memang lebih kental hubungan mereka ketimbang keluarga bakonya atau keluarga bapaknya. Ya, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.